Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada sumpah jabatan presidennya dia harus taati betul itu konstitusi gitu. Pertama, kenapa gitu? Karena kita ada negara Indonesia ini negara republik, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, dan di konstitusi secara terang-terangan disampaikan bahwa negara kita ini negara yang demokratis, semuanya sesuai pilihan rakyat, ada hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dan lain apa yang dilanggar, dan intinya pada satu hal, ketika Pak Jokowi kemudian dengan terang-terangan menyampaikan mengendorse beberapa calon tertentu, beberapa calon wapres tertentu, kemudian menggunakan fasilitas negara untuk kemudian memulangkan salah seorang calon presiden kembali ke tempat asalnya atau bahkan menggunakan fasilitas negara bernama istana negara untuk memanggil ketum-ketum parpol, ini kedaulatannya berada di mana gitu. Itu pertama yang kita ingin tanyakan gitu loh. Ya, pernyataan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI Melki ini memang menimbulkan kontroversi ya di media sosial. Bahkan beberapa saat yang lalu dia mengatakan bahwa Pak Jokowi harus dimakzulkan. Ada dua pilihan, dengan cara baik-baik atau dengan jalan berdarah-darah. Pernyataan dari BEM UI tersebut memang di lapangan itu tidak sesuai dengan kenyataan, begitu. Mengatakan juga bahwa Pak Jokowi tidak taat konstitusi segala macam. Padahal Pak Jokowi jelas-jelas taat konstitusi. Buktinya Pak Jokowi untuk 3 periode dia nggak mau karena taat konstitusi. Lah, disinilah masyarakat banyak menghujat Melki BEM UI ini, teman-teman. Badan Eksekutif Mahasiswa, wede keren. Minimal kelasnya kelas yang mahasiswa wah-wah nih. Wow. Oh, wah. Ya, tapi sayangnya gini nih, ada kabar Badan Eksekutif Mahasiswa mengancam Presiden Jokowi untuk mundur atau berdarah-darah. Nah lo ngeri. Aduh, bikin kalimatnya aja dia udah bingung sendiri, akhirnya dia tarik mundur lagi gitu loh, ya kan. Kalau yang diancam itu Jokowi, berarti kan tunggal satu orang, ya kan. Harusnya dia tulis berdarah, Jokowi mundur atau berdarah gitu kan. Nah kalau dia bilang berdarah-darah, berarti kan yang diancam banyak orang, ya kan. Dia mau ngancam siapa? Rakyat yang 80% itu. Waduh, hebat amat. Nih zaman dulu ya, gue juga pernah muda, bukan cuma dia doang, bukan cuma lu doang ya, gue pernah muda juga gitu. Zaman dulu tuh yang namanya demo, korban itu imbas dari kekerasan rezim gitu loh. Nah sekarang ini rezimnya lemah lembut, merakyat begitu, yang ngancem justru mahasiswanya. Itu kalau misalnya ngancem Jokowi berarti lu belum masuk pidana, itu ancaman. Kalau lu ngancem negara berarti lu subversif, berarti musuh negara, ya kan. Nggak peduli mau universitas apa ke sehebat apapun, kita bungkus yang gitu. Kita bungkus. Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada sumpah jabatan presiden. Ketakutan terbesar saya adalah jika suatu saat nanti anak saya menjadi mahasiswa seperti ini, kritik Jokowi dan sok bicara soal konstitusi, tapi nggak pernah peduli dengan perkosaan yang terjadi terhadap para siswa dan santri. Lalu soal penggusuran sekolah di Pondok Cina, apakah kalian pernah bersuara? Padahal dari kampus kalian hanya beberapa ratus meter saja jaraknya. Sudahlah, sebaiknya kalian fokus belajar dan jadilah sarjana. Lalu bekerja, berkarya, dan banggakanlah orang tua. Mantap, cocok itu dan bang. Itu sudah lebih dari cukup untuk berguna bagi bangsa dan negara. Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada sumpah jabatan presiden. Memang benar ketakutan kalian itu seperti itu. Karena nggak ada yang bayar kalian untuk unjuk rasa. Mana ada Pak Jokowi itu melawan konstitusi atau menyeleweng dari konstitusi? Nggak ada. Taat Pak Jokowi. Suara kalian itu mana? Nggak ada pembelaan untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Coba di waktu Pak Jokowi mengajukan undang-undang perampasan aset-aset para koruptor yang ditolak DPR pada waktu itu, kalian hadir. Kalian unjuk rasa itu DPR. Tapi mana suara kalian? Omong kosong kan? Menghilang kan? Karena nggak ada yang bayar kalian untuk unjuk rasa. Paham? Pak Jokowi itu nggak ada yang mau melawan konstitusi, nggak ada. Cuma kalian itu saja. Nggak ada yang bayar kalian untuk unjuk rasa. Jadi kalian itu mahasiswa yang tidak berguna bagi kami rakyat. Oke? Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada sumpah jabatan presiden.
Yang ditakutkan masyarakat sekarang adalah ketika mahasiswa membawa-bawa nama masyarakat, tapi tidak sepenuhnya mewakili masyarakat. Cocok. Contohnya, masyarakat pengen undang-undang perampasan aset koruptor dirampas. Mana suara mahasiswa? Mana yang katanya dikit-dikit demo demi masyarakat, demi rakyat? Ketika undang-undang perampasan aset korupsi tidak disahkan oleh DPR, mana suara mahasiswa yang sering menyerukan demi rakyat? Mana suaranya? Buktikan. Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada sumpah jabatan presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketakutan terbesar masyarakat adalah ketika BEM dan seluruh mahasiswa tidak lagi menyuarakan tentang rancangan undang-undang perampasan harta koruptor yang diusulkan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Kemana mereka? Kemana mereka? Gerakan-gerakan mahasiswa menurut itu. Malah yang bergerak cuma seorang petani dan kawan-kawan dari Mas Wage dan Pak Narto. Itu aja. Dan teman-teman yang lain yang jalan kaki dari Semarang sampai Jakarta untuk menuntut rancangan undang-undang perampasan harta koruptor. Kemana BEM? Itu keresahan masyarakat. Kemana BEM? Wassalamualaikum. Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada sumpah jabatan presiden. Anda mahasiswa ketua BEM UI, tapi pola pemikiran Anda tidak mencerminkan seorang mahasiswa. Apa yang salah dari Bapak Presiden Joko Widodo? Konstitusi apa yang disalahgunakan? Mahasiswa zaman sekarang mudah gampang terprovokasi. Saya sebagai masyarakat biasa miris melihat Anda berkomentar seperti ini. Saya tantang Anda kan ketua. Saya tantang Anda untuk mengumpulkan mahasiswi untuk berdemo di depan kantor MPR DPR Jakarta supaya undang-undang perampasan aset para koruptor disahkan oleh anggota dewan. Kalau Anda berani, saya acungin jempol Anda. Kalau Anda tidak berani, gak usah banyak bicara. Belajarlah yang baik. Pakailah intelijensi Anda sebagai seorang mahasiswa. Lihat faktanya, bahwasannya bangsa Indonesia di zaman kepemimpinan Bapak Joko Widodo itu sangat-sangat diakui oleh dunia internasional. Apakah Anda pernah berdemo mendukung pengambilan saham PT Freeport yang dimana saat ini sudah 51% punya Indonesia? Dan Anda jangan lupa, masyarakat Indonesia saat ini sudah pada pintar di zaman Android saat ini. Iya, benar. Dan satu lagi yang perlu Anda tahu dan perlu Anda ingat dan camkan dan catat di catatan Anda. Saat ini kepuasan masyarakat rakyat Indonesia atas kepemimpinan Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, 82%. Lebih. Ingat itu dan camkan itu. Tantangan saya, ingat juga, berani nggak berdemo supaya undang-undang perampasan aset para koruptor disahkan di kantor MPR DPR anggota dewan di sana. Jadi nggak usah banyak bicara, ya. Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada. Dan ketakutan terbesar saya adalah ketika mahasiswa tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Gerakan-gerakan mahasiswa seolah tontonan ketoprak humor yang akan disaksikan masyarakat. Sehingga kalaupun suatu waktu ada ucapan-ucapan baik dan benar, justru akan menimbulkan keraguan di mata masyarakat.
Hal ini bisa dilihat dari gerakan-gerakan mahasiswa belakangan ini yang hanya berfokus pada pemerintahan, seperti turunkan presiden dan kecurangan-kecurangan presiden, Jokowi lagi. Hey, Iya, benar. mahasiswa kan paham dong tentang kenapa Indonesia itu dulu dijajah sama negara luar. Indonesia dijajah oleh negara luar karena kekayaan alamnya. Dan satu-satunya presiden yang mengembalikan kekayaan alam pada negaranya sendiri adalah Jokowi. Kita bisa lihat kan kenapa perekonomian Indonesia cukup diperhitungkan saat ini, karena gerakan yang dilakukan oleh Jokowi. Dia mempertahankan hak sebagai warga negara yang memiliki aset tersebut, sehingga bangsa Eropa ketar-ketir dan keputusan yang di luar nalar itu. Hanya Jokowi yang punya keberanian itu. Lalu kemudian kalau dia harus berbicara tentang pemilihan berikutnya, wajar. Kenapa? Kenapa Jokowi harus memikirkan siapa bakal penerusnya? Dia sudah membangun segala sesuatu. Dia sudah mengembalikan harta kekayaan Indonesia, aset sumber daya alam yang ada di Indonesia menjadi milik Indonesia. Kamu ingin tahu itu apa? Kamu mahasiswa, saya tidak perlu menjelaskan apa-apa tentang apa saja itu, karena kamu bisa mencari tahu itu. Dan itu bisa membuat Indonesia sangat disegani di dunia ini. Lalu ketika dia memikirkan tentang calon penerusnya, itu hal yang wajar. Dia ingin memastikan bahwa apa yang sudah diperjuangkan dilanjutkan. Itu bukan untuk kepentingan dia, tapi kepentingan bangsa, kepentingan penerus bangsa, kepentingan anak cucu. Jadi tolong sebagai mahasiswa, kembalikan marwah mahasiswa yang sesungguhnya. Dulu ketika mahasiswa bergerak, maka sudah dipastikan masyarakat akan sangat mendukung. Namun di mana-mana kita bisa melihat sekarang ketika mahasiswa bergerak, lawannya adalah siapa? Masyarakat. Mak-mak yang merasa bahwa generasi saat ini tidak boleh melakukan hal ini demi generasi berikut. Jadi jika ingin berbicara, lakukanlah yang baik, pikirkan baik-baik demi Indonesia Raya. Sosok anggota DPR yang kita kenal sebagai Ibu Puan Maharani berhenti terus kita tuliskan Dewan Perampok Rakyat dan lain sebagainya. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah. Orang kalau ngomong tuh gampang, Dek. Ngomong tuh gampang. Everybody can talk. Tapi kalau kamu berbicara supaya kamu terlihat orang pintar, berbicaralah dengan data. Di dalam organ tubuh ini, banyak sekali organ tubuh ini yang harus kau lihat ketika kau menerima informasi atau kau memberikan informasi. Mata itu kau lihat. Tapi kau juga harus dengar. Jangan cuma kau dengar, mata kau itu nggak ngelihat. Sibuk aja ngomongin utang. Aku mau tahu, emang sejak presiden pertama kau pikir Indonesia ini merdeka dulu tidak meninggalkan utang? Kita nggak bayar dulu. Ke Belanda itu ada uang yang harus kita bayar, kau tahu nggak itu? Dari presiden mana sih yang nggak ada utang? Sekarang aku mau nanya deh, ketika negara kita ini bukan negara orang kaya, itu sama dengan kayak kita saya personal pribadi deh, saya bukan anak orang kaya, kenapa saya bisa punya rumah? Saya KPR, utang juta, terus aku harus bayar cicilan per bulan 3,8 juta. Wajar dong. Kalau aku memang mau punya aset, sama deh, kau juga ketika kau mau jadi orang kaya, kau pikir orang Chinese, pedagang-pedagang, orang-orang kaya itu nggak ngutang dulu? Mau pakai apa? Kau mau pakai magic? Mau kau rampok bank itu? Heran aku. Jangan cuma kau dengar. Kau lihat pakai matamu, apa yang dirasakan kakimu, apa yang dirasakan mobilmu, itu baru data. Kau tahu deh, kalau yang namanya data, ya itu kau lihat itu benar-benar terjadi di dunia nyata, bukan katanya. Makanya aku mau tahu, kau itu siapa? Ngajak-ngajak orang kau ngirim surat pos bikin chaos ngurunkan Pak Jokowi. Aku, salah satu rakyat Indonesia, aku ke rumah Pak Jokowi, aku di belakang Pak Jokowi. Kalau bisa sebelum kenapa-kenapa, darahku ini dulu tumpah, kenapa? Luar Ngomongin darah biasa. kau. Enggak gini, aku bukan naif ya. Kalau memang ada lebih baik, aku pernah akan puji-puji. Kayak contohnya kayak sekarang aku suka sama Pak Prabowo. Memang di mata aku paling bagus sekarang saat ini memang Pak Prabowo. DPR memang kayak gitu. Iya, kenapa kau bawa-bawa Pak Jokowi? Cari kata-kata yang lain deh. Satu pesanku untuk kau. When people talk, close your eyes, seal your mouth, open your ears, listen. When they talk, you talk, everybody talk, then who will be listen? If you are not listen, then how do you understand? Bagaimana kau bisa mengerti deh, biar masuk informasi. Keramain tuh. Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Hai mahasiswa, ini mahasiswa apa mahasiswa ya? Semua orang tahu dan seluruh dunia pun tahu bahwa masa berakhir jabatan Bapak Joko Widodo tahun 2024 tanpa kamu suruh, tanpa usah berdarah-darah. Pasti turun juga. Karena undang-undang sudah mengaturnya bahwa masa kepemimpinan presiden adalah 2 periode.
Fokus belajar anak muda. Kasihan orang tuamu, susah payah mencari nafkah untuk membiayai kuliahmu. Ya anak muda, belajar, tunjukkan prestasimu, raihlah cita-citamu. Jangan mau disuruh-suruh. Apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah gitu? Luar biasa mas mahasiswa ini. Melki, Mas Melki. Tegas, berani. Yang ganteng. Wandel, ya. Tapi sayang beraninya ngawur. Kalau dibanding mahasiswa dengan era saya dulu, beraninya mahasiswa sekarang seperti masnya itu ngawur gitu. Nggak boleh marah dikritik ya. Sama kritiknya lebih pedes, lebih kejam daripada saya ya. Sekarang gini mas, saya katakan luar biasa kendel ya, berani. Pemerintahan Pak Jokowi yang tinggal setahun lagi kurang lebihnya, Anda sampaikan mau mundur dengan baik-baik atau dengan cara berdarah-darah. Luar biasa. Luar biasa. Sejauh mana kamu berani? Dengan 1 juta surat kepada Bapak Presiden. 1 juta surat bisa tercapai, berani taruhan sama saya. Ya. Saya katakan mahasiswa sekarang ngawur dengan mahasiswa yang dulu. Kalau dulu eranya betul-betul tertindas, ya, penguasa betul-betul wah luar biasa, demokrasi mati, hak berbicara dibatasi. Sekarang mahasiswa sekarang apa? Sampean merasa kenapa sama pemerintah sekarang? Bacot sekarang tuh. Apa yang kurang dari pemerintah sekarang? Dibatasi hak berbicara sampean, dibatasi hak bergaul, menyampaikan pendapat, dibatasi cara sampean berdemokrasi. Atau yang lainnya, banyak kemiskinan apa nggak bisa makan, kekurangan makan, usaha dipersulit. Apa yang membuat sampean seperti itu terhadap pemerintah? Heran saya ini, gitu loh. Heran. Dirugikan secara apa mahasiswa? Bentar-bentar mengatasnamakan rakyat. Saya tidak pernah. Ya, mewakilkan kepada mahasiswa sekarang karena saya tahu kualitasnya. Mending saya maju sendiri dengan melihat kualitas zaman seperti itu. Ya, atau gini, sampean dan kawan-kawan itu betul-betul vokal sekarang. Berani nentang pemerintah, kritis, turun jalan di depan, berani. Supaya nanti begitu keluar, ya, lulus, masuk yang politik, kesulitan mencari pekerjaan, langsung masuk partai, judulnya wah aktivis gitu ya, atau seperti itu orientasi sampean, tujuannya sampean? Ya emang begitu. Beda dengan yang dulu bos. Oke, ya saya tunggu reaksinya seperti apa. Yang sampean gembar-gemborkan seperti itu terwujud enggak? Kalau iya berani taruhan sama saya, nggak bakal terwujud. Salam dari Sorsawu, bakul kembang dan bibit buah. Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada sumpah jabatan presiden. Ketakutan terbesar kami sebagai rakyat setelah nanti Bapak Joko Widodo sudah tidak menjabat, saya sangat khawatir, takut negara ini dipimpin oleh orang yang tidak tepat. Saya takut yang ada jadi berantakan, amburadul apa yang sudah dibangun sama Bapak Jokowi. Itulah ketakutan terbesar kami sebagai rakyat. Oke. Ketakutan terbesar kami karena hari ini tidak ada mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas. Ketakutan terbesar kami karena mereka adalah generasi bangsa, penerus bangsa, nyatanya tidak ada yang berkualitas. Sangat jauh berbeda dengan mahasiswa yang tempo dulu dengan hari ini. Sangat jauh berbeda. Kita lihat teman-teman di NTT contohnya. Ada sekelompok mahasiswa yang melakukan demonstrasi ketika Presiden Jokowi menuju NTT, malah diusir sama masyarakat.
Itu satu. Dua, ada di media sosial rame, mahasiswa melakukan orasi di tengah jalan, kemudian ada ambulan lewat. Mereka tidak segera minggir. Turunlah orang yang di dalam, ibu-ibu nerocos, marahin mahasiswa tersebut. Ya, kalau zaman dulu teman-teman, kalau orasi, ya, kalau misal ada ambulan, diantar malah ambulannya ke tempat tujuan, ke rumah sakit terdekat. Coba bayangkan, beda sama yang dulu dengan yang sekarang itu beda. Ada demo di Jakarta, ibu-ibu rame-rame datang karena mengganggu, suara toaknya itu mengganggu. Karena demonya itu gak kenal waktu. Waktu azan, mereka tetap bersuara lantang di toak-toak itu. Mbok tahu waktu. Kalau demo itu tahu waktu. Kalau pas sholat ya diam dulu, ntar dilanjutin lagi. Mahasiswa sudah terdegradasi hari ini. Aduh, masyarakat itu lebih pintar daripada kalian. Ingat, adab juga dipakai, jangan syukur-syukur saja. Ya, masyarakat jauh lebih pandai daripada kalian. Hari ini tidak ada cerminan mahasiswa yang didukung oleh masyarakat, itu nggak ada. Malah masyarakat menghujat, tapi mereka mengatasnamakan rakyat masyarakat. Tetapi masyarakat merasa tidak terwakili oleh mereka. Ayo tunjukkan mahasiswa, itu undang-undang perampasan koruptor, itu kalian demo di DPR, ayo. Ayo silakan. Jangan bisanya kritiknya ke pemerintah, ke Jokowi. Itu doang. Apakah ini dibayar? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.